Wilayah perairan Raja Ampat membentang biru nan jernih, menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai. Kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia ini merupakan rumah bagi lebih dari 70% spesies karang keras di bumi ini. Namun, di balik keindahannya sebagai surga wisata bahari, tersembunyi ancaman nyata. Popularitas yang terus meningkat membawa ribuan kapal wisata dan jangkar-jangkar yang ditambatkan tanpa kendali. Perlahan merusak terumbu karang yang selama ini menopang kehidupan lautnya. Dari data kami yang ada, tahun lalu itu 2025 ada 206 kapal yang masuk dalam kawasan konservasi. Nah, jadi 206 ini ada yang 3 kali sebulan datang, ada yang 2 kali sebulan datang. Kalau kita kalkulasi semua ini, kalau mereka ini buang jangkar tanpa kita sediakan sarana prasarana, maka bisa dibilang kalau satu kapal buang jangkar itu bisa hitung sendiri berapa meter bujur sangkar karang yang akan rusak ketika dia berkegiatan lego jangkar tadi. Oleh karena itu kita menganggap penting sekali sarana prasarana ini untuk itu tadi, bagaimana meminimalisir kapal-kapal yang memang kita target utama dulu ini adalah kapal-kapal wisata. Berikutnya akan kita target lagi kapal-kapal yang lain di luar kapal wisata. Demi menekan risiko kerusakan tersebut, Konservasi Indonesia atas dukungan Global Fund for Coral Reefs atau GFCR dan menggandeng pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menempuh langkah konkret dengan memasang tambat labuh atau mooring buoy di perairan Raja Ampat untuk kedua kalinya. Adapun tahap pertama dijalankan pada Juni 2024 dengan pemasangan 2 mooring buoy di perairan Frewen dan Mioskun, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sejak dipasang, setidaknya sudah ada 250 kapal berlabuh di mooring buoy. Hingga kini, ada 8 mooring buoy yang terpasang. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum cukup untuk kebutuhan di Raja Ampat. Berdasarkan riset dan asesmen Konservasi Indonesia, Raja Ampat sedikitnya membutuhkan 157 mooring buoy. Mooring buoy merupakan pelampung besar berbobot lebih kurang 430 kg yang terhubung dengan rantai besi ke dasar laut pada kedalaman berkisar 40 hingga 48 meter. Mooring buoy mampu menahan 2-3 kapal bertiang layar tinggi seperti pinisi sekaligus dengan berat total 750 gross ton. Dengan mooring buoy ini, kapal tak lagi harus melempar jangkarnya ke bawah laut secara sembarang sehingga dapat merusak terumbu karang. Jadi RAMS atau Raja Ampat Mooring System atau sistem tambat labuh untuk kapal itu penting banget dibuat di Raja Ampat karena Raja Ampat ini adalah salah satu wilayah terumbu karang paling penting ya. Bahkan kalau bisa dibilang wilayah ekosistem terumbu karang paling penting di dunia karena ini adalah lokasi di mana terumbu karang di dunia ini yang paling tahan atau paling climate resilience dan juga yang paling besar karena keragaman hayatinya. Jadi disebut the world's most biodiverse reefs adanya di Raja Ampat ini. Ada 70% dari spesies karang yang ada di dunia itu ada di Raja Ampat, bisa ditemukan di Raja Ampat ini. Jadi ini adalah salah satu kawasan yang sangat penting dan kenapa kita buat sistem tambat labuh ini karena tadi ekosistemnya penting, terumbu karangnya juga sangat dari segi spesiesnya sangat banyak dan perlu dilindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menerbitkan surat edaran gubernur yang mewajibkan penggunaan tambat labuh dan melarang penurunan jangkar di kawasan ekosistem sensitif. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kawasan konservasi perairan sekaligus melindungi ekosistem laut Raja Ampat agar tetap lestari. Kita sudah ajak bicara per tahun. Iya, per tahun. Besarannya 85 juta per tahun per kapal. Sanksi akan kita terapkan itu kita akan blacklist dari kawasan konservasi Raja Ampat. Kapalnya akan kita blacklist kalau dia melanggar.
betul-betul sudah kita sediakan prasarananya. Tidak ada prasarana, ada titik yang sudah kita survei di situ. Kemudian kalau mereka masih melanggar, ya apa boleh buat kita blacklist. Faktanya, pemasangan mooring buoy ini juga berdampak positif bagi masyarakat setempat. Mulai dari nelayan yang kembali bergairah dengan meningkatnya hasil tangkapan, hingga pemilik penginapan yang mengalami perbaikan lantaran wisatawan yang berkunjung meningkat signifikan. Untuk sebagai kami pengusaha homestay itu, menurut saya itu sangat bagus sekali. Saya senang karena banyak tamu yang datang. Awalnya tuh kapal cuman 3, 4, terus tempat lokasi mereka tuh tidak sama karena terpencar. Jadi pas setelah pasang mooring buoy, di Friwen tamu-tamu sangat banyak. Semoga kita di Kampung Friwen ini, untuk mooring buoy ini, kita sama-sama jaga. Kita sama-sama jaga lingkungan agar tetap bersih, jangan biarkan sampah-sampah plastik tuh terhambur. Itu kan sekarang mati kalau sampah-sampah terhambur begitu. Sama saja yang kita tidak mendukung. Baik, sebelum ini mooring atau rams ini dipasang, dulunya kita nelayan mencarinya hanya sekeliling kampung. Hasilnya sangat-sangat memuaskan dalam satu hari. Tapi setelah mulai ramai-ramainya para turis yang datang di wilayah sini, akibat jangkar dari setiap kapal LOB ini mengakibatkan ikan-ikan sudah mulai takut menjauh. Tapi setelah berapa waktu, 1 tahun lebih, ini mooring dipasang kembali lagi. Sekalipun belum seperti dulu, tapi sudah ada tanda-tanda perubahan yang baik. Selain kita masih ada yang keluar jauh, ada juga yang sudah tidak keluar jauh. Karena sudah nyata bahwa setelah ini mooring pasang, kita mancing di sekitar sini, sudah ada ikannya. Geliat kehidupan bahari yang lahir dari alam yang lestari nyatanya tak hanya terasa di Raja Ampat. Di wilayah lain tanah air, manfaat laut yang terjaga juga menghadirkan denyut kehidupan yang sama. Perairan Nusa Tenggara Timur salah satunya. Sumba menyimpan kekayaan alam yang sejak lama menjadi bagian dari denyut kehidupan warganya. Pulau yang dikenal dengan tanah 1000 kuda ini identik dengan sabana luas, tradisi yang kuat, hingga ketangguhan masyarakatnya menghadapi kerasnya alam. Di pesisir timur pulau ini, laut membentang sebagai ruang hidup lain yang perlahan memberikan harapan baru. Di desa Kaliuda, Sumba Timur, warga mulai membaca peluang dari alam yang selama ini setia menemani keseharian mereka. Dari sinilah rumput laut tumbuh menjadi komoditas yang menggerakkan roda ekonomi keluarga. Ya, dengan bibit lama orang sudah tidak ini lagi, sudah banyak yang mengeluh dengan bibit itu. Tapi karena dengan adanya bibit baru sekarang, jadi orang berbondong-bondong untuk membeli gitu. Pendapatannya ya cukup lumayan Ibu, pendapatan hasil rumput laut ini. Ya kami sangat bangga sekali dengan membantu juga untuk kami. Bertahun-tahun lamanya, petani rumput laut di desa Kaliuda, Sumba Timur bergulat dengan penurunan kuantitas dan kualitas bibit. Bibit yang sama terus digunakan bahkan hingga lebih dari 15 tahun menjadikan hasil budidaya kian menurun. Namun, cerita itu kini berbeda.
Melalui kolaborasi konservasi Indonesia, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Manandang Kaliuda, Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, dan Universitas Mataram, mereka menapaki babak baru dalam budidaya rumput laut. Ini yang sekarang berkembang di sini yang jenis sakol dan payaka ini. Pertama hanya sekitar 5 tali. Setelah itu berkembang jadi 17 tali ke 62 tali. Terus dari 62 tali kami mendapatkan 158 tali. Untuk kami panen raya kami sudah lepas sekitar 65 talian. Jadi petani rumput laut yang kita pilih adalah petani rumput laut yang memang memiliki pengalaman. Jadi di Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, ada beberapa kecamatan yang menjadi sentra produksi rumput laut. Desa Kaliuda yang menjadi lokasi pilot kita adalah salah satu desa di 4 kecamatan yang menjadi prioritas ataupun yang punya potensi pengembangan rumput laut. Di dalam desa ini kita dari Konservasi Indonesia melihat bahwa investasi ataupun pendampingan yang kita berikan kepada masyarakat harus berdampak untuk jangka panjang. Kita melihat dampak jangka panjang. Jadi kita melihatnya bagaimana dukungan ini bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Di Sumba Timur, rumput laut telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisirnya. Hamparan budidaya terbentang di lebih dari 30 titik dan menghasilkan lebih dari 30.000 ton per tahun pada 2022. Namun, di Desa Kaliuda, kisah ini tak selalu berjalan mulus. Bibit yang telah menua serta kualitas yang terus menurun, cuaca ekstrim, hingga kelestarian terumbu karang menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi para petani setiap hari. Karena cuaca arus yang deras, ombak yang kencang, kemarin sempat terjadi kayak badai, angin kencang begitu. Jadi tali kami kebanyakan putus, anakan itu ada istilah anakan yang kita ikat tuh anakan namanya itu terlepas banyak. Jadi sekarang untuk yang sekarang masih aman 120-an tali itu masih aman karena kami pecah lagi tempat taruhnya. Tapi kendala kami itu lagi di cuaca dan sekarang itu yang saya bilang tadi itu tentang orang-orang yang perahu-perahu besar yang mencari gurita maupun cumi-cumi itu mereka punya limbah itu dibuangnya ke kami begitu. Kendala sekarang begitu. Sedangkan untuk petani lokal agar mereka tidak ada. Jadi mereka angkat tuh hanya tinggal tali saja. Pada awalnya bibit yang ini memang bagus, tapi karena kondisinya sudah terlalu lama, sudah berpuluhan tahun jadi kurang jadi gitu. Faktor utamanya kondisi air jernih dan karang terjaga dan gelombang juga dia agak pas-pasan. Jadi kami cari cara untuk kami mencari lokasi yang lebih aman lagi dari supaya rumput laut terjaga dan hasilnya juga memuaskan. Pengembangan bibit unggul telah mengubah banyak hal. Produktivitas budidaya meningkat sementara ekosistem pesisir tetap terjaga. Masyarakat tak lagi bergantung pada pasokan bibit dari luar. Dari laut yang sama, mereka menghasilkan dan menjual bibit unggul yang nantinya bermuara pada kebangkitan ekonomi lokal, sekaligus menjaga kelestarian laut yang menjadi sumber hidup mereka. Mereka di pinggiran gini rumput laut sih Mbak. Mereka ada juga yang rumput laut dengan persawahan. Kami punya petani juga ada yang sawah, ada yang rumput laut juga. Karena dulu rumput laut itu kan istilahnya berkembang pesat Mbak. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya mereka dari rumput laut kalau yang pinggiran. Kadang kami di Desa Kaliuda, di desa di kampungnya ya, bukan desanya, ada kampung Kaliuda namanya itu. Kadang mereka kebanyakan mereka ke pinggiran sana, di Rubah sana mereka juga ikat agar gitu. Nanti kerja sawah juga begitu. Di saat musim hujan mereka kerja sawah, di saat musim, kan saya bilang itu, ke musim hujan otomatis ini kan tidak menentu. Nah, kalau musim panas gitu, musim kemarau mereka ikat agar. Kebanyakan masyarakat adalah punya subsistence, selain melaut mereka juga bertani. Dan
saat dengan kondisi Sumba yang ya kita semua tahu daerah dryland ya, di mana curah hujan itu sangat terbatas, bulan basahnya itu sangat terbatas, hanya beberapa bulan saja di akhir tahun itu adalah bulan basah. Itu pertanian juga tidak bisa maksimal. Sejak beberapa tahun, mungkin 10 tahun kalau nggak salah, lebih kurang 10 tahun yang lalu masyarakat mulai diintroduksi atau dikenalkan dengan rumput laut. Semenjak rumput laut muncul, banyak sekali masyarakat yang dulu tinggal di gunung bahkan pindah ke pesisir karena lihat potensi ekonominya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, rumput laut merupakan komoditas strategis dalam pembangunan ekonomi biru Indonesia. Tak hanya sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga sebagai solusi untuk ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Data Future Market Insights mencatat nilai pasar rumput laut global diproyeksikan mencapai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dan akan meningkat menjadi 23,9 miliar dolar AS pada tahun 2035 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 9,8%. Namun, sayangnya dari total potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia, baru sekitar 11,65% yang dimanfaatkan, yang berarti peluang pengembangan budidaya rumput laut masih sangat besar. Kita berharap pastinya BUMDes lebih mandiri ya Pak ya. Itu yang kita harapkan, ketersediaan bibit yang berkualitas ini terus terjadi, artinya tetap tersedia, petani tidak lagi mengalami kesulitan bibit. Ini masalah seluruh Indonesia, Mbak. Jadi kalau kita bisa menemukan formula yang pas di Kaliuda, harapan kita bisa menjadi contoh untuk seluruh Indonesia. Karena model BUMDes kan ada di seluruh Indonesia ya. Harapan kita selain BUMDesnya Kaliuda ini bisa lebih mandiri, ada BUMDes lain yang kita coba replikasikan. BUMDes lain yang belajar dari BUMDes Kaliuda untuk mereplikasi modelnya. Karena kebutuhan Sumba Timur tuh tinggi, kami dari Konservasi Indonesia pengen fokus dulu ke sana. Kita coba replikasi karena kebutuhannya tinggi sekali, dan kami akan mencoba membawa praktek-praktek pembelajaran dari BUMDes ini ke tingkat provinsi dan nasional. Itu yang kami harapkan di tahun 2026. Pada akhirnya, laut yang terjaga adalah penopang kehidupan. Terumbu karang yang sehat menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan laut tetap produktif dan berkelanjutan. Dari perairan yang lestari, kehidupan masyarakat pesisir tumbuh. Roda ekonomi berputar dan kesejahteraan perlahan terbangun. Di sanalah laut membuktikan perannya. Tak sekadar ruang alam yang harus dilindungi, tetapi juga fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan masa depan yang berkelanjutan.